Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifa Al-Hafiz dengan NIM 2310 10045. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komponen sumber daya hutan dari mata kuliah konservasi sumber daya hutan. Komponen sumber daya hutan lebih dari sekedar pohon. Hutan adalah anugerah alam yang tak ternilai, sebuah ekosistem kompleks yang jauh lebih dari sekedar kumpulan pohon. Ia adalah jantung bumi, penyedia kehidupan, dan penyeimbang iklim. Dalam presentasi ini, kita akan menyelami berbagai komponen sumber daya hutan dan memahami betapa vitalnya peran mereka bagi keberlangsungan hidup kita. Mengapa hutan begitu penting? Karena hutan itu paru-paru dunia yang menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Yang kedua, hutan itu sebagai rumah kehidupan yang menopang jutaan spesies flora dan fauna. Yang ketiga, pengatur air, yaitu yang menjaga siklus hidrologi dan mencegah bencana. Yang keempat, yaitu penyedia sumber daya yang memenuhi kebutuhan pangan, obat, dan mata pencarian. Jalinan kehidupan flora dan fauna. Hutan adalah sebuah ekosistem dinamis, tempat berbagai kehidupan saling berinteraksi dalam sebuah jalinan yang unik. Komponen flora mencakup ribuan jenis tumbuhan, dari pohon raksasa hingga pohon lumut dan jamur yang kecil, yang semuanya berperan dalam fotosintesis dan membentuk habitat. Sementara itu, fauna di hutan terdiri dari beragam satwa, mulai dari serangga mikroskopis hingga mamalia besar, yang tergantung pada flora untuk makanan, tempat tinggal, dan perlindungan. Tanah dan air adalah fondasi kehidupan di dalam hutan. Tanah dan air adalah dua elemen fundamental yang menopang kehidupan di dalam hutan. Tanah hutan yang subur, kaya akan bahan organik, menyediakan fondasi dan nutrisi bagi seluruh vegetasi. Sistem perakaran pohon yang kompleks juga membantu mengikat tanah, menjaga erosi, dan menjaga stabilitas lereng. Air, baik dalam tanah maupun mengalir dalam sungai dan danau, adalah sumber kehidupan utama. Hutan berperan sebagai daerah tangkapan air alami, menyaring dan menyimpan air yang kemudian dilepaskan secara bertahap, menjaga ketersediaan air bersih bagi ekosistem dan masyarakat hilir. Peran hutan sebagai regulator. Peran hutan sebagai regulator yaitu sebagai pengatur suhu yang menurunkan suhu lokal melalui transpirasi dan naungan. Yang kedua yaitu sebagai perlindungan angin yang melindungi dari angin kencang dan mengurangi penguapan. Yang ketiga yaitu pemicu hujan yang berkontribusi uap air dari hutan memengaruhi pola curah hujan. Yang keempat yaitu sebagai penyerap karbon, menyerap CO2 dalam jumlah besar, memerangi perubahan iklim. Kekayaan alam yang tak ternilai. Keanekaragaman hayati adalah salah satu aset besar yang meliputi spesies endemik, langka, dan dilindungi. Kekayaan
hutan ini adalah indikator kesehatan ekosistem dan sumber daya genetik yang tak tergantikan. Fungsi ekologis itu sebagai pengatur tata air dan penyerap karbon alami. Hujan menjalankan fungsi ekologis yang tak tergantikan, yaitu sebagai pengatur tata air dan penyerap karbon. Yang selanjutnya yaitu fungsi sosial ekonomi. Hutan sebagai sumber kehidupan masyarakat. Selain manfaat ekologis, hutan juga menjadi penopang kehidupan dan mensejahterakan masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar atau bergantung padanya, yaitu sebagai sumber pangan, sumber obat-obatan, sumber energi, dan pendapatan masyarakat. Ancaman dan tantangan menjaga keberlangsungan sumber daya hutan. Meskipun memiliki peran vital, sumber daya hutan menghadapi berbagai ancaman serius yang mengancam keberlanjutannya, seperti perubahan iklim, eksploitasi berlebihan, kebakaran hutan, dan deforestasi dan degradasi. Itu kesimpulan dan seruan aksi melestarikan hutan untuk masa depan. Hutan adalah warisan alam yang harus kita jaga demi generasi mendatang. Melestarikan hutan berarti melestarikan kehidupan itu sendiri. Bagaimana kita cara menjaganya? Yaitu yang pertama yaitu mengenai edukasi, tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya hutan. Yang kedua yaitu dengan konservasi, mendukung upaya perlindungan habitat dan keanekaragaman hayati. Yang ketiga yaitu regulasi, mengatur regulasi, mendorong penegakan hukum yang ketat terhadap perusakan hutan. Yang terakhir yaitu reboisasi yang berpartisipasi dalam program penanaman hutan kembali agar hutan kita lebih lestari. Sudah saatnya kita bertindak bersama dengan kolaborasi antar pemerintah dan masyarakat, sektor swasta, dan organisasi lingkungan. Kita dapat memastikan bahwa hutan akan terus berdiri tegak, memberikan manfaat yang tak terbatas bagi kita semua dan generasi yang akan mendatang. Mari kita jadikan perlindungan hutan sebagai prioritas utama. Sekian, terima kasih.